Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan mulai pelajaran minggu pertama. Semoga kita semua bisa memahami apa yang akan saya sampaikan. Mari kita mulai pembelajarannya. Selamat pagi anak-anakku kelas 9. Meskipun ini pertama kalinya kita bertemu di dalam pelajaran, saya yakin kalian sudah tahu saya siapa. Kita nggak perlu kenalan lagi kan? Oke. Yang kita bahas pertama kali di dalam pembelajaran online ini adalah teks cerita inspiratif. Kalian sudah kelas 9. Kalian pasti pernah belajar yang namanya narasi. Kalau kalian tahu narasi, narasi adalah sebuah cerita, sebuah rangkaian peristiwa. Itu berhubungan dengan cerita inspiratif, berhubungan dengan cerpen, berhubungan dengan novel, berhubungan dengan segala macam cerita. Yang kita bahas hari ini adalah cerita inspiratif. Kenapa dinamakan cerita inspiratif? Karena cerita tersebut memberikan kita perenungan, memberikan kita sebuah kesadaran bahwa oh ini saya salah. Saya harus seperti ini, saya harus seperti ini, saya harus lebih baik dari ini. Saya tidak boleh melakukan hal seperti yang diceritakan di dalam sini. Itu yang dinamakan cerita inspiratif. Memahami dan menangkap makna teks cerita inspiratif. Di sini dijelaskan bahwa teks cerita inspiratif tergolong genre narasi yang mengandung nilai moral. Biasanya teks cerita inspiratif itu singkat atau pendek. Ceritanya dapat bersifat nyata maupun fiktif. Kalau yang belum tahu fiktif itu bisa disebut dengan rekaan. Kalau nggak tahu rekaan juga, kita sebut buatan, hayalan. Perbedaannya cerita inspiratif dan cerpen itu apa? Cerpen itu lebih panjang dari cerita inspiratif. Isinya juga beda. Kalau inspiratif itu benar-benar seperti pengalaman pribadi. Jadi misalnya aku mendapatkan suatu pengalaman yang inspiratif, akan ku share, akan ku bagikan di dalam bentuk cerita inspiratif. Kalau dalam cerpen kita harus punya konflik di sana, kita harus punya semacam apa ya istilahnya, semacam bumbu yang benar-benar membuat oh ini cerpen. Kita harus punya banyak beberapa tokoh yang akhirnya membuat cerita ini hidup. Cerita inspiratif lebih pendek. Cerita inspiratif intinya adalah cerita itu mengandung moral. Kita bisa merenungi apa yang disampaikan di dalam cerita itu. Ciri-cirinya ini, terdapat insiden dalam cerita yang menimbulkan perenungan atau interpretasi. Apa itu interpretasi? Kalau kalian tidak tahu interpretasi, interpretasi itu adalah pemaknaan. Jadi misalnya ada cerita tentang seorang anak yang mencontek, seorang anak yang memberikan contekan kepada temannya. Dia ingin membantu, padahal dia itu berniat untuk membantu temannya, tapi dengan memberikan contekan itu kan sudah jelas salah. Di situ kita punya interpretasi, kita punya pemaknaan. Oh berarti tidak semua hal kebaikan, tidak semua bantuan itu bersifat baik. Tergantung caranya lagi, tergantung kita membantu tentang apa. Misalnya teman kita datang ke kita, ayo nyuri ini, atau misalnya jangan nyuri lah, kalau kita bilang ayo membuli si ini, itu kan dia minta bantuan.
kita kalau nggak bantu baik nggak kita, atau kita kalau misalnya kita nggak membantu kita dianggap jahat nggak, padahal kalau kita nggak membantu itu justru kebaikan. Jadi tergantung dari konteksnya kita membantu dari apa. Nah itu yang namanya kita harus punya interpretasi. Lalu yang kedua, berisi pelajaran yang dapat dipetik oleh pembaca. Sudah jelas karena ini cerita inspiratif. Pelajaran di dalam cerita ini yang paling penting, kita nggak cuma tentang menghibur. Itu yang kita membedakan ini dengan cerpen. Cerpen itu bisa menghibur, dengan ini lebih kepada isinya itu kita bisa kita bisa mendapatkan sesuatu nggak dari isi dari cerita ini. Terus yang ketiga, umumnya singkat atau pendek. Sudah saya jelaskan tadi bahwa cerita inspiratif itu lebih pendek dari cerpen. Makanya di sini disebutkan umumnya singkat atau pendek. Terus yang keempat, alurnya sederhana. Umumnya hanya menceritakan satu insiden dalam suatu adegan. Misalnya, kalau kalian nggak paham poin keempat, saya bisa ngasih contoh. Misalnya, ketika ulangan, satu anak ini memberikan contekan kepada temannya. Setelah itu dikumpulkan, terus ketahuan gurunya, terus dimarahi, selesai. Itu namanya satu insiden dalam suatu adegan. Tidak ada terusannya lagi, tidak ada ketika pulang ini enggak ada. Jadi benar-benar sudah selesai di situ, sudah. Itu namanya alur sederhana, menceritakan satu insiden dalam suatu adegan. Sebenarnya sangat mudah untuk mengenali cerita inspiratif karena ceritanya sangat pendek. Yang jelas cuma satu adegan aja. Kalau kita misalnya ya satu insiden, kalau misalnya oh ini insiden dicontekan tadi, ya sudah satu aja. Nggak ada kelanjutannya lagi cerita itu. Karena yang paling penting ya ada yang ada di situ. Tidak ada hiburan-hiburan yang macam-macam. Disitulah yang namanya cerita inspiratif. Sebenarnya narasi itu bisa kita saksikan sebagai sesuatu yang sangat menarik ya. Kalau kita bicara tentang cerita, itu nggak ada habisnya. Kita bicara tentang tokoh, kita bicara tentang watak tokohnya, kita bicara tentang latar atau settingnya, kita bicara tentang alurnya, kita bicara tentang bagaimana kejadian ini sudah terjadi. Jadi benar-benar semua itu kompleks. Satu tokoh itu punya watak apa saja, watak itu datangnya dari mana, semuanya benar-benar kompleks, benar-benar rumit. Tapi di cerita inspiratif ini semuanya dipermudah. Tokohnya misalnya cuma ada 1, 2, 3 orang dengan watak yang sangat-sangat simpel sebenarnya. Nanti akan kalian temukan di teks. Ketika kalian sudah baca teks cerita inspiratif, mengerjakan soal, kalian pasti akan tahu. Oh ternyata ini ternyata ceritanya singkat ya, gampang. Kita gampang mengerti. Kita ketika jawab tentang pertanyaan tentang isi di dalam ceritanya juga mudah. Kalian pasti akan mengenali, oh ini cerita inspiratif. Tidak terlalu menghibur kita. Kita cuma dapat pelajaran aja dari situ. Mungkin itu saja pelajaran untuk hari ini. Terima kasih anak-anakku kelas 9. Semangat terus belajar, semangat sekolah. Meskipun kita sedang dalam pandemi, kita harus tetap semangat, tetap harus belajar. Jangan menyerah. Berdoa saja semoga segera kita bisa bertemu di dalam kelas seperti biasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita pada minggu ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan kepada kalian bermanfaat dengan baik, bisa kalian terima dengan baik. Tetap semangat,
Meskipun di masa ini kita sedang sulit karena kita tidak bisa bertemu, semoga kita tetap diberikan kesehatan, semoga kita bisa bertemu di dalam keadaan normal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.